gajinya jauh lebih kecil, menyebut gaji ya, karena honorer tidak menyebut gaji sesungguhnya, tapi bahasanya gaji aja lah. Gajinya jauh lebih kecil dari ASN, tapi pada konteks tertentu pekerjaannya lebih banyak. Nah ini pekerjaannya bahkan lebih banyak dari ASN-nya gitu. Mungkin juga ASN-nya entah ngapain, honorer yang kemudian mengerjakan pekerjaannya. Itu fakta. Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB akan menghapus status tenaga honorer di pemerintahan mulai tahun 2023. Penghapusan pegawai honorer sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK. Dengan demikian, pegawai pemerintah hanya akan terdiri atas pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau PPPK. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Cahyokumolo, juga menyebut nantinya status pegawai pemerintah hanya ada PNS dan PPPK. Terkait tenaga honorer melalui peraturan pemerintah diberi kesempatan sampai dengan tahun 2023. Pegawai dengan status PNS dan PPK nantinya disebut ASN. Ujar Cahyokumolo seperti kami kutip dari kompas.com. Pemerintah telah melalui proses yang panjang dalam upaya penghapusan tenaga honorer ini, dimulai dari pengangkatan menjadi PNS dan lain-lain. Undang-undang ASN lahir tahun 2014 itu sudah mengatur bahwa ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi memang honorer tidak dikenal di situ. Nah, kemudian ada PP turunannya, PP 49 2018 tentang manajemen P3K ini mengamanatkan bahwa pemerintah harus menyelesaikan tenaga honorer ini paling lama 5 tahun. Jadi masih diperkenankan bekerja sampai dengan tahun 2023. Jadi ini proses yang sudah panjang sekali. Jangan dilihat tinggal 2 tahun lagi, kemudian kita gerakan terus. Enggak. Ini pemerintah sudah melakukan banyak sekali. Sudah lebih dari 1 juta tenaga honorer diangkat dari periode 2005 sampai dengan. Dikutip dari laman resmi Kemenpan RB, salah satu hal yang menjadi kekhawatiran pemerintah adalah rekrutmen tenaga honorer yang tak berkesudahan oleh instansi pemerintah daerah. Adanya rekrutmen tenaga honorer yang terus dilakukan mengganggu penghitungan kebutuhan formasi ASN di instansi pemerintah. Padahal dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil secara jelas telah dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Sebelumnya, Ombudsman RI menemukan adanya maladministrasi dalam penggunaan tenaga honorer. Anggota Ombudsman RI, Robert Naendi Jaweng menyebut, salah satunya adalah pengabaian kewajiban atas pekerjaan, imbalan, dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Terkait temuan maladministrasi ini, Ombudsman mengusulkan penghapusan tenaga honorer sampai permasalahannya bisa selesai. Yang ibaratnya ada Yang yang mengatakan bahwa honorer itu sesungguhnya gajinya jauh lebih kecil, menyebut gaji ya, karena honorer tidak menyebut gaji sesungguhnya, tapi bahasanya gaji aja lah. Gajinya jauh lebih kecil dari ASN, tapi pada konteks tertentu pekerjaannya lebih banyak. Nah ini pekerjaannya bahkan lebih banyak dari ASN-nya. Gitu. Mungkin juga ASN-nya entah ngapain, honorer yang kemudian mengerjakan pekerjaannya. Itu fakta. Hingga saat ini, total jumlah tenaga honorer mencapai lebih dari 400.000 orang
di mana 35,84% diantaranya adalah guru. Tenaga honorer berpeluang diangkat menjadi PNS sesuai peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005. Adapun syaratnya diutamakan yang mengabdi paling lama di instansi pemerintah dengan kriteria sebagai berikut. Pertama, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10-20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Kedua, tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5 hingga 10 tahun secara terus-menerus. Ketiga, tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1 hingga 5 tahun secara terus-menerus. Pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS ini diprioritaskan bagi tenaga guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, perikanan atau peternakan, dan tenaga teknis yang sangat dibutuhkan pemerintah. Namun tenaga honorer yang tidak memenuhi kriteria sesuai PP tersebut dapat diangkat menjadi PNS dengan melalui proses seleksi CASN. Selain itu, Cahya menyampaikan, untuk memenuhi kebutuhan terkait pekerjaan mendasar seperti tenaga kebersihan atau cleaning service dan tenaga keamanan, security, disarankan dipenuhi melalui tenaga alih daya atau outsourcing dengan biaya umum dan bukan biaya gaji. Namun pengamat kebijakan publik Rian Nugroho menyatakan bahwa pada 5 hingga 10 tahun ke depan tidak tertutup kemungkinan guru, tenaga kesehatan, dan ahli lain akan berada di pihak ketiga outsource tadi karena ada perkembangan kebutuhan lain. Ada kemungkinan juga, mungkin 5 tahun setelah ini ada perkembangan tertentu di mana guru-guru itu menjadi atau tenaga kesehatan mereka memilih menjadi tenaga yang sifatnya pihak ketiga, karena misalnya ada sejumlah NGO gitu ya yang mereka buat bagian dari CSR, mereka bahkan mau memberikan mereka buat negara dalam bentuk kegiatan-kegiatan supporting dalam kegiatan sosial tadi yang mungkin insentif lebih besar. Jadi nanti mungkin juga nanti Pak Alex nanti akan memikirkan bagaimana skenario kebijakan 5-10 ke depan. Selain penghapusan honorer pada tahun 2023, pada tahun ini juga pemerintah mengumumkan hanya akan mengadakan rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK saja. Formasi untuk CPNS tidak tersedia. Pemerintah berkaca dari kebijakan di negara maju. Hanya ada sedikit civil servant atau pembuat kebijakan dan jumlah government worker. Public services atau PPPK lebih banyak sebagai langkah memodernisasi birokrasi secara cepat.